Persebaya Surabaya dipermalukan Borneo FC, Bernardo Tavares janji bakal evaluasi total. Persebaya Surabaya harus pulang dengan kepala tertunduk setelah digilas Borneo FC dengan skor telak 1-5 di pekan ke-25 Super League 2025 hingga 2026. Menanggapi hasil minor tersebut, pelatih Persebaya, Bernardo Tavares menegaskan akan segera melakukan bedah taktik dan evaluasi menyeluruh terhadap performa skuad Bajul Ijo agar hasil serupa tidak terulang kembali. Pertemuan kedua tim itu dalam lanjutan Super League 2025 hingga 2026. Laga itu dimaksimalkan di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu 7 Maret 2026 malam waktu Indonesia Barat. Bernardo Tavares mengakui Borneo FC tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang didapat sepanjang laga. Menurutnya, Persebaya sebenarnya juga mampu menciptakan sejumlah peluang, tetapi hanya berhasil mengonversinya menjadi 1 gol. Kami juga punya beberapa peluang, tetapi hanya mampu mencetak 1 gol. Sekarang kami harus melihat kembali pertandingan ini dan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi, kata Bernardo Tavares dilansir Persebaya, Senin, 9 Maret 2026. 1. Analisis strategi yang tak berjalan. Pelatih asal Portugal itu mengatakan timnya sudah bekerja keras sepanjang 90 menit permainan. Namun, hasil akhir memang tidak sesuai harapannya. Kami sudah menganalisis lawan, menunjukkan video kepada pemain, dan melakukan latihan untuk mempersiapkan pertandingan ini. Namun hari ini kami tidak mampu menunjukkan performa terbaik, sambung Tavares. Ketika kami tertinggal, kami punya 2 pilihan, menyerah atau terus mencoba. Kami memilih untuk tetap menyerang. Tetapi ketika kami membuka ruang, Borneo kembali mencetak gol, tambahnya. 2. Fokus menatap laga kandang. Dalam laga Super League selanjutnya, Persebaya akan melawan Persita Tangerang. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu 4 April 2026. Persebaya Surabaya takluk dari tuan rumah Borneo FC 1-5. Borneo FC Samarinda mengamankan poin penuh setelah melibas Persebaya Surabaya dengan skor telak 5-1 dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu malam. Kemenangan itu membawa tim berjuluk Pesut Etam menggeser Persija Jakarta dari posisi kedua klasemen sementara Super League musim ini. Borneo FC kini mengoleksi 53 poin dari 24 laga, menempel ketat Persib Bandung yang berada di puncak klasemen dengan selisih hanya 1 poin. Sementara itu, Persebaya Surabaya tertahan di peringkat ke-6 dengan raihan 39 poin. Sejak peluit pertama dibunyikan, tim besutan Fabio Lefundes langsung mengambil inisiatif menyerang. Namun, Persebaya sempat memberikan ancaman serius pada menit ke-13 melalui peluang emas Malik Rizaldi, meski tendangannya masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Nadeo Argawinata. Borneo FC akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-17. Gelandang asal Kolombia, Juan Villa, melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dibendung Hernando Ari. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki paruh kedua, intensitas serangan tuan rumah tidak mengendur. Juan Villa kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-59 untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Pesta gol berlanjut hanya berselang 4 menit. Mariano Peralta Bauer menambah keunggulan pada menit ke-63, disusul gol dari pemain asal Spanyol, Koldo Obieta Alberdi, pada menit ke-68 yang mengubah skor menjadi 4-0. Persebaya sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Leonardo Silva Lelis pada menit ke-73. Namun, Borneo FC menutup laga dengan gol penutup dari Marcos Emmanuel Astina pada masa injury time, 93, memastikan kemenangan meyakinkan 5-1 bagi tuan rumah.
Prediksi Borneo FC versus Persebaya, pembuktian persaingan tim papan atas. Pertandingan menarik akan tersaji pada pekan ke-25 BRI Super League 2025-2026 saat Borneo FC menjamu Persebaya Surabaya. Duel ini akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu, 7 Maret 2026, malam. Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung sengit karena sama-sama ingin meramaikan persaingan di papan atas klasemen. Laga ini menjadi penting bagi kedua tim yang masih menjaga peluang untuk tetap berada dalam jalur persaingan. Baik Borneo FC maupun Persebaya memiliki ambisi besar untuk mengamankan 3 poin demi memperkuat posisi mereka menjelang fase akhir musim. Borneo FC saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 50 poin dalam 23 laga. Pesut Etam tampil cukup konsisten sepanjang musim dan mampu menjaga jarak dengan tim-tim pesaing di papan atas. Pada pekan sebelumnya, Borneo FC harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 melawan Persija Jakarta, 3 Maret 2026. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut tetap menunjukkan daya juang tim yang mampu bangkit dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Hasil imbang itu menjadi modal evaluasi bagi skuad Borneo FC. Mereka akan berusaha memperbaiki beberapa kelemahan, terutama di sektor pertahanan yang sempat kehilangan konsentrasi pada pertandingan itu. Sementara itu, Persebaya datang ke Samarinda dengan kondisi yang tidak sepenuhnya mulus. Bajul Ijo perlahan mulai tertatih-tatih dalam persaingan papan atas setelah beberapa hasil yang kurang maksimal dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini Persebaya berada di posisi kelima klasemen sementara dengan 39 poin dalam 24 laga. Posisi tersebut masih menjaga peluang mereka untuk bersaing, tetapi jarak dengan tim di atasnya membuat setiap pertandingan menjadi sangat krusial. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, dipastikan akan berusaha membawa timnya mencuri poin di Samarinda. Strategi pragmatis kemungkinan diterapkan untuk meredam agresivitas tuan rumah sekaligus mencari celah melalui serangan balik cepat. Kami akan menganalisis kekuatan lawan, melihat celah yang bisa kami eksplorasi, serta menentukan pemain-pemain yang paling tepat untuk diturunkan sesuai karakteristik dan strategi yang ingin kami terapkan saat menghadapi Borneo, kata jelas pelatih berusia 45 tahun itu. Kami juga tidak boleh memberikan terlalu banyak ruang bagi pemain lawan untuk menembak seperti yang terjadi di laga melawan Persib. Sebab, Borneo memiliki pemain-pemain yang sangat berbahaya dalam situasi tersebut, ulas Tavares.